أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ألف بالإسلام بين قلوب المؤمنين وأوجب الاتحاد وحرم التفارق في كتابه العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ختم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Kehadirat Allah jualah kita persembahkan puji syukur atas limpah karunia-Nya yang sangat berharga, yakni membuat kita beriman kepada Allah. Dengan panggilan iman itulah maka kita mendapatkan hidayah, inayah dan berbagai kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mempersiapkan bekal kehidupan kita. Selawat beriring salam mari kita sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya para jamaah yang dirahmati Allah, para jamaah Jumat generasi yang kami banggakan, khususnya marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena dengan iman dan takwa kepada Allah itulah yang akan mengantarkan kehidupan kita menjadi bahagia, bahagia lahir dan batin, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tidak hanya kita harapkan bahagia di dunia kalau nanti kita sengsara di akhirat, tetapi kedua-duanya ingin kita capai, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, melalui keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita berusaha menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dalam hidup kita ada rambu-rambu yang menentukan kita berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Ada yang diharamkan, ada yang dihalalkan.
ada yang diperintahkan untuk dilakukan, ada juga yang dilarang untuk dilakukan. Kehidupan atas dasar ketaatan kepada Allah itulah salah satu sikap takwa kepada Allah, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan tercela dan mengangkat dirinya untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah dengan mematuhi perintah Allah serta menunjukkan kualitas kehidupan yang berakhlakul karimah menuju kejayaan kita di dalam hidup. Bahwa kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, selalu diingatkan setiap saat menunaikan ibadah sholat Jumat, maka wajib khotib menyampaikan pesan untuk bertakwa kepada Allah. Salah satu dari nikmat hidayah adalah hidayah iman dan takwa. Banyak orang sehat tapi tidak dapat hidayah iman, maka tidak ada sedikit pun tergerak untuk beribadah kepada Allah. Banyak orang diberikan kesempatan tapi kesempatannya terbuang dan tersia-siakan, tidak dijadikan peluang kesempatan itu untuk beribadah kepada Allah. Para jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, khususnya anak-anak kami yang kami sayangi, kita sekarang berada di bulan Sya'ban tahun 1446 Hijriah. Ada 3 bulan yang dirangkai menjadi satu, memiliki nilai-nilai kemuliaan, yakni ada bulan Rajab, ada bulan Sya'ban, dan ada bulan Ramadan. Oleh karena itu maka di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan di bulan Ramadan, di ketiga-tiganya dirangkai menjadi satu kekuatan kita umat Islam untuk beribadah di ketiga bulan ini, ya. Sehingga ulama berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan Ad-Dalami selalu memandu kita untuk selalu berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berikan berkah kepada kami di bulan Rajab dan berkah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami sampai pada bulan Ramadan tercapai apa yang akan dimaksudkan untuk amaliyah di bulan Ramadan. Mencari berkah dari Allah. Berkah artinya penuh dengan kenikmatan, penuh kebahagiaan, penuh kemudahan, penuh kelapangan, penuh nikmat. Dan itu persyaratan kita hidup adalah mencari berkah. Kalau berkah di bulan Rajab, maksudnya di bulan Rajab yang lalu tidak ada penyakit, tidak ada gangguan, tidak ada bencana. Kalau nanti di bulan Sya'ban minta berkah, di bulan Sya'ban jangan ada sakit,
Jangan ada bencana, jangan ada malapetaka. Aman, tentram, tenang, nikmat, nyaman, itu yang diinginkan oleh kita umat Islam memperoleh berkah bulan Syaban. Di bulan Ramadan mungkin kita bercita-cita supaya umurnya sampai ke sana. Inilah 3 bulan yang dirangkai untuk mencari keberkatan. Sebab bulan Sya'ban ini bulan yang utama dan mengandung beberapa kemuliaan. Antara lain bulan Sya'ban ini peristiwa ya dipindahkannya kiblat dalam sholat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ya. Setelah Isra dan Mi'raj ada juga selain dari wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, perintah sholat yang 5 waktu sehari semalam yang menjadi kewajiban atau fardu bagi setiap muslim. Tatkala perintah sholat itu sampai pada peristiwa Isra dan Mi'raj, kiblatnya orang Islam, kiblatnya Rasulullah beserta pengikutnya waktu sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Karena di Ka'bah Masjidil Haram sana masih banyak patung-patung berhala sesembahan orang-orang kafir Quraisy. Masih ada ribuan patung-patung di Ka'bah. Maka sholatnya menghadap Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW bermohon kepada Allah sesudah kesekian lama berbulan, mohon kepada Allah. Beliau dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 144 bahwa Rasulullah itu selalu menengadahkan tangannya memohon kehadiran Allah untuk supaya mengarahkan kiblatnya orang beriman itu, kiblat yang diridhoi Allah itu pada posisi yang lebih disayangi Allah. Maka turun wahyu, wa min haitsu kharajta. Pertama awalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad narat taqalluba wajhaka fis samaa'i wal anwan dalika qiblatan tardha. Sungguh kami lihat engkau Muhammad selalu menghadapkan wajahnya ke langit memohon untuk mendapatkan kiblat yang diridhoi. Maka Allah palingkan pandangan arah kiblatnya itu dirubah ke Masjidil Haram. Ini peristiwa ini juga peristiwa bulan Sya'ban. Dan banyak dari aspek perjuangan dakwah, kemenangan yang diraih oleh beberapa perjuangan umat Islam itu diraih dalam bulan Sya'ban. Tatkala peperangan melawan keganasan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang agama lain, maka kemenangan itu ada berbagai waktu, tetap kemenangan bagi tentara Islam di bulan Sya'ban. Catatan sejarah ada berkali-kali, bukan 1-2 kali, lebih dari 10 kali terjadinya peristiwa kemenangan. Yang lebih menjadi perhatian kita di bulan Sya'ban ini juga bulan ditutupnya catatan kita.
catatan kita selama 1 tahun pada malam nisfu Sya'ban yang jatuh tadi malam untuk tahun ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berbahagia orang yang pada saat diangkat amalnya bawa oleh malaikat dilaporkan ke hadirat Allah tepat dalam keadaan beribadah. Begitu juga nisfu Sya'ban disunahkan melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa nisfu Sya'ban Rasulullah selalu mengamalkan puasa dalam bulan Sya'ban. Oleh karena itu termasuk menghormati bulan Sya'ban, selain kita untuk beramal, berzikrullah, bersedekah, kemudian juga berpuasa, kita juga diharapkan untuk bisa menghormati agar di dalam bulan Sya'ban kita jaga kedirian kita sebagai muslim untuk menjadi orang yang senantiasa taat beribadah sebagai persiapan memasuki Ramadan. Teristimewa di kalangan remaja atau pemuda itu adalah merupakan hamba Allah yang diistimewakan menjadi tangkal kemurkaan Allah. Ya. Allah dalam hadis kursi, yaitu hadis kursi itu adalah firman Allah yang tidak dimasukkan dalam Al-Quran, tapi di redaksionalnya adalah firman Allah. Apa kata Rasulullah? Inni ahum bi adzabi ibadi fanzuru ila umaril masajid wa julasail Quran wa buldanil Islam ayaskunu ghadabi. Saya, kata Allah, berniat kuat untuk menjatuhkan azab kepada hambaku. Mungkin dibaca dunia ini isinya penuh dengan kejahatan, keonaran, kebejadan moral dan lain sebagainya. Kebatilan, kerusakan akan dijatuhkan azab kepada hamba. Allah murka. Ya, ini kalau kita mencari berkah, lawannya itu jangan sampai datang murka Allah. Kalau murka Allah disebabkan karena ulah manusia akan diberikan azab, Allah mengatakan fanduru ila umaril masajid, tapi saya perhatikan masih ada orang yang memakmurkan masjid. Yang kedua, wajulasail Quran, dan orang yang menjadi majelis Quran, membaca Quran, majelis ta'lim. Yang ketiga, wabuldanil Islam, dan generasi yang komitmen menjalankan Islam. Fayasqulu ghadabi, maka redalah amarah saya, kata Allah. Jadi peranan seorang pemuda yang komitmen menjalankan keislamannya dengan baik, inilah menjadi tangkal kemurkaan Allah. Yang pertama adalah pemakmur masjid, yang kedua majelis Quran, dan yang ketiga generasi muda Islam yang menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya. Apa kata Allah? Fayasqulu ghadabi, maka redalah amarah saya. Oleh karena itu, maka dalam menghormati kemuliaan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan masuki Ramadan, kita bersiap-siap membentuk diri kita untuk menjadi orang yang taat beribadah kepada Allah. Kita bisa menjadi jamaah meramaikan masjid, dan yang ketiga kita bisa ikut serta membaca-baca Al-Quran. Ya,
tadarus Quran. Dan yang tiga, orang muda yang taat melaksanakan ibadah kepada Allah, menjadi Allah katanya reda amarah saya, artinya azab tidak dijatuhkan karena ada tiga golongan. Inilah yang diharapkan kita mencari berkah di bulan Rajab, mencari berkah di bulan Syaban. Hakikatnya adalah tidak ada lain, kita harus bisa kuat melaksanakan ibadah kepada Allah, teristimewa dalam mendekat ke bulan suci Ramadan, karena bulan Sya'ban berumur hanya 29 hari Sya'bannya. Insya Allah kita akan diprediksi memasuki Ramadan tanggal 1 Maret. Marilah kita khususnya jadi generasi muda yang taat menjadi pengisi masjid, menjadi pelantun dan qori Al-Quran, tadarus, dan yang ketiga melaksanakan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan pintu keberkatan baik dari langit maupun dari bumi. Tetapi mereka orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah, maka akan kami cabut keberkatannya, diganti dengan bencana disebabkan karena ulah-ulah mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa likum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.